ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أما بعد والحمدلillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini di lingkungan Zulhijjah. Lingkungan Zulhijjah. Masya Allah. Di bulan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Alhamdulillah kita memperingati Maulid Nabi yang lahir 12 Rabiul Awal. Jadi ada Zulhijjah, ada Rabiul Akhir, ada Zulhijjah. Yang mudah-mudahan lingkungan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedatangan para guru-guru kita, Habib Abdul Rahman, Ibn Kamil, As-Sigaf, juga dari jauh-jauh dari Ekor, Masya Allah, ya Nur Khazin, yang mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, Ustaz Ahmad Tardiri, dan para asatidz lainnya, dan para junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini ada Habib Abdul Bari As-Sigaf, ada Habib Ubaidillah Al-Bar, ada Man Al-Hamid satu, Masya Allah. Siapa namanya? Saleh Al-Hamid, Masya Allah. Ini para cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dapat keberkahan yang luar biasa malam ini. Yang mudah-mudahan kita doakan acara ini nggak sia-sia, pulang bawa barokah dunia wal akhirah. Buat di rumahnya mudah-mudahan dinaungi keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari lingkungan sini mudah-mudahan semua yang ada di lingkungan sini yang telah menyelenggarakan, wabil khusus para ustadz, para hujjat, para sholihin, para syekhin, para dermawan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi kita lihat, kita dengarkan paparan dari Al-Habib Abdul Rahman Ibn Kamil, betapa para ulama di situ teliti di dalam meneliti segala sesuatu tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tempat yang seperti ini, alhamdulillah, adalah tempat bertunjuknya para ulama dan umat. Waqala fi riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man akrama aliman faka'annama akrama sab'ina nabiyya, wa man akrama muta'aliman faka'annama akrama sab'ina syahida. Barang siapa, kenapa sih kalau maulid, kalau ada pelegaran ulama, di situ kita membuat yang namanya sesuatu dihias, dibikin bagus. Barang siapa orang yang memuliakan para ulama, bagaikan dia memuliakan daripada para 70 nabi Bani Israil. Karena di sini adalah kita memuliakan bukan ulamanya, tapi kita memuliakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tuangkan dengan muliakan daripada memuliakan para ulama. Bahkan bukan ulamanya doang yang kita muliakan. Man akrama muta'aliman, kita muliakan orang-orang yang hadir. Yang hadir dimuliakan dengan dapat kue, dapat lalampa, dapat apa segala macam. Yang hadir dapat, ya kan? Dapat kue karena memuliakan orang yang hadir yang ingin bertemu ulama. Yang dapat dekat dengan ulama pun dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaikan faka'annama akrama sab'ina syahida. Orang memuliakan orang-orang yang sedang jalan di jalan Allah Ta'ala, sedang berjihad, yang nanti mereka mati syahid. Lebih lagi orang yang memuliakan daripada orang yang lagi belajar sama para ulama. Inilah kemuliaan yang dari dulu sampai dengan sekarang, saudara rahimahullah, turun-temurun buat kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dunia mal'un wal'unatun ma fiha illa wa mal'unatun ma fiha illa alim wa muta'allim wa dzikrullah. Yang namanya dunia ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya enggak berharga. Tapi karena ada 3 orang itu, karena ada 3 golongan tersebut, dunia masih berharga. Kalau 3 orang ini sudah dicabut oleh Allah Ta'ala, kiamat segera, saudara rahimakumullah. Yang pertama adanya alim, adanya orang alim, masih ada orang alim, masih ada orang yang menjelaskan kita, masih ada orang yang di situ menjelaskan ilmu, saudara rahimakumullah. Lantaran itu masih diperpanjang kiamat. Kalau misalkan enggak, Jumat depan udah kiamat, saudara rahimakumullah. Kalau seandainya ulama udah pada enggak ada, nah na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua dekat sama para alim ulama,
Ulama ini saudara rahimakumullah warisatul anbiya, ahli waris para nabi dan rasul. Ulama ada dua, ada ulama al-itrah, ada ulama al-ghair al-itrah. Ada riwayat mengatakan ulama al-itrah afdalu min ulama al-ghair al-itrah, lebih afdal daripada 70-70 ulama al-ghair al-itrah. 70 banding 1. Ada ulama punya sanad, ada ulama punya nasab, ada juga ulama punya sanad dan punya sanad. Yang mereka punya sanad ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga cucunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lebih afdal, belajar kepada ulama yang memiliki daripada sanad wan nasab, bagaikan belajar kepada bahar, saudara rahimahumullah, kepada lautan yang ada, lautan ilmu. Ulama yang mempunyai sanad, saudara rahimahumullah, tapi tidak memiliki sanad, mereka muta'addibun, mereka ta'adduban kepada orang-orang soleh lainnya. Kenapa? Biar dapat futuh, biar dapat berkah. Bagaimana dulu Syekh Abdul Hamid Pasuruan, beliau sering nyapu di mana? Di tempatnya Al-Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf. Beliau mengambil berkah dari para ulama-ulama terdahulu. Bagaimana dulu Ki Khalil Al-Bangkalani di Madura, beliau tidak memulai daripada maulidnya kecuali duduk ulama kita, kecuali ada cucunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu Ki Haji Hasyim Asy'ari waktu datang ke Jakarta, beliau nggak mau naik. Waktu beliau Gus Dur jelasin kenapa Gus Dur nggak mau naik kepada mimbarnya Al Habib Ali bin Abdurrahman. Beliau bilang, kulo punya kakek itu nggak naik ke atas karena ta'aduban sama Habib Ali. Bagaimana kulo, kata beliau, bagaimana saya untuk naik, apalah saya. Inilah ta'aduban para ulama kita yang mempunyai ilmu segudang, tapi lebih punya 2 gudang lagi ta'aduban kepada para cucunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ulama-ulama kita semua panjang umur, sehat walafiat. Yang kita jelaskan, yang tadi sudah kita dapatkan, ulama kita teliti betul-betul. Yang dipermasalahin adalah permasalahan ilmu, adalah permasalahan daripada umat, permasalahan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, afatuddin salasatun, faqihun fajirun, wa imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. Ada 3 yang menghancurkan agama. Nauzubillah min. Kalau agama sudah hancur, peradaban bakal hancur. Yang pertama adalah faqihun fajirun. Mereka orang-orang faqih, mereka orang-orang ulama, mereka orang-orang daripada yang mempunyai ilmu, akan tetapi mereka fajir, akan tetapi mereka adalah ulama su', akan tetapi mereka adalah ulama yang tidak pantas diikuti. Mereka memanipulasi daripada yang namanya dalil. Dalilnya dimanipulasi. Ini hukumnya haram. Datang 500 juta, oh enggak, hukumnya berubah, ya kan? Kalau 50 juta hukumnya ya gantilah dari haram jadi mubah. Datang lagi ini 100 juta, oh kalau gitu rubah. Rubahnya apa? Dari haram ke mubah masuk ke makruh, ya kan? Makruh ke mubah. Ini dapat lagi 1 miliar, oh berubah lagi katanya. Kalau 1 miliar beda. Kalau 1 miliar rubah dari haram menjadi daripada sunnah. Ini 2 miliar, oh wajib kalau begitu. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita dilindungi dari para ulama-ulama su'. Amin ya rabbal. Nabi SAW bilang, aku lebih takut umatku itu kena daripada ulama su'. Ulama su' ini adalah ulama, jubahnya ulama, segala macam. Seperti ulama, tapi ajaran-ajaran ini nggak membuat orang jadi soleh, nggak bisa membuat orang berubah, nggak bisa orang menjadi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waspada saudara rahimakumullah. Ulama yang seperti ini adalah penghancur agama, imamun fajirun. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ juga bisa menghancurin agama, imamun jairun. Mereka yang membuat daripada hukum, punya kewenangan dalam suatu wilayah, tapi mereka adalah yang zalim. Nauzubillah min zalim. Nah, ulama yang su' biasanya itu temenan sama daripada imamun jairun, setel dah, satu setelan, ya kan? Satu golongan mereka udah benar-benar klop, ya kan? Ulama su' sama daripada pemerintah yang su'. Nauzubillah min zalik. Dan tanda ulama yang di situ su', nauzubillah min zalik, mereka deketin daripada ulama daripada amir-amir yang su'. Nauzubillah min zalik,
jauh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dulu para raja, dulu para sultan, para salatid, mereka gelar maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Dikumpulin ulama, datangin ulama-ulama yang banyak untuk memberkahi kampungnya. Bahkan para sultan dulu, ya, para sultan itu di pangeran-pangerannya bikin maulid, terakhir sultannya yang paling tinggi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang di situ bisa menghancurkan peradaban, mujtahidun jahilun. Mereka orang-orang yang rajin ibadah, akan tetapi tidak pakai ilmu. Tapi mereka itu tidak berdasarkan ilmu, semua maunya aja ibadah udah. Nauzubillah min dzalik. Jangan saudara rahimakumullah. Tahu yang paling menggembirakan daripada hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada saat kita duduk di majelis-majelis ilmu, duduk sama para ulama, duduk sama orang-orang soleh, hatta ngopi ngomongin ilmu sama ulama, afdal rahimakumullah. Karena di situ kita kenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita ibadahnya umat Islam ini punya syarat, punya rukun. Udah seperti itu pun belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala kalau tidak didasari dengan daripada ilmu batiniah kita. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimun. Yang kedua, muta'allimun. Karena ada muta'allimun, ada orang-orang yang masih belajar. Alhamdulillah, gak sembarangan saudara rahimakumullah. Orang yang lazim, daim duduk sama para ulama, para kiai, para ulama, para habaib, para orang-orang yang dakwah di jalan Allah Ta'ala. Kalau dianya nggak jadi ulama, nanti anak cucunya bakal jadi ulama. Insya. Ini duduk nih di sini nih. Nanti anak cucu ibu, anak cucu bapak, suatu saat yang keturunan keberapa, insya Allah nanti bakal menjadi ulama. Amin. Nanti bakal duduk, bakal jadi saudara rahimakumullah, dengan syarat duduk yang daim, yang lazim, yang muta'addim, yang benar-benar jaga khusyuk, mengambil berkah. Insya muta'allim. Kalau udah tidak ada muta'allim, orang-orang yang belajar ilmu, dunia ini nggak ada harganya saudara rahimakumullah. Wakal riwayat, jangankan orang alimnya, orang muta'allim kalau lagi lewat di kuburan saudara rahimakumullah, kuburan yang dilewatin sama orang yang ngaji, satu saat itu saudara rahimakumullah, azab kubur dipending oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sembarangan orang yang mau ngaji jalan kuburan, ya kan, jalan di kuburan, itu azab kubur, penghuni kubur itu dipending dulu saudara rahimakumullah. Maka dari itu kalau misalkan jalan ngaji lewat-lewat kuburan, ya ke kuburan dulu setelah nanti baru kita ke sini gitu lah. Nah juga begitu. Ini saudara rahimakumullah, kehormatan orang yang ngaji, kehormatan orang yang bertemu dengan ulama. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzikrullah, dan orang-orang yang masih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini kita tambah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jauh-jauh dari Allah, jangan jauh-jauh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana kita? Mau ngambil berkah dari mana selain dari Allah, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Habis Maulid ini ada sholat kita yang kurang bagus, perbaiki sholat kita. Habis Maulid ini ada hal yang di situ kurang baik dari kita, perbaiki diri kita. Karena kita cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Al-Habib Abdurrahman bilang, ya kan, diriwayatkan jangan sampai ya wailun celaka orang-orang yang tidak melihatku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terhijab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terhijab sama Nabi alaihi salatu wasallam. Sallu ala Muhammad. Ini tandanya. Jangan sampai lidah kita kaku kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah ditanya sama seseorang, dia bilang, ya Habib, apakah zaman sekarang wali itu sudah kagak ada? Padahal di depannya wali, Qutbil Mu'ti Al-Habib Ali bin Muhammad. Habib Ali bin Muhammad bilang wali itu masih ada zaman kapanpun. Kalau udah nggak ada, kiamat terjadi. Akan tetapi zaman, ba'da zaman, hijab antara seseorang dan wali bakal makin banyak saudara rahimakumullah. Jangan main-main, makin banyak hijab yang menghalangi kita sama Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Gunting hijab itu, ya kan? Kalau nggak pakai gunting nggak bisa. Oh, pakai apa namanya? Pakai palu, ya kan? Pakai palu nggak bisa, bulldozer, saudaranya Pak Allah. Ya kan? Kita bongkar hijab kita, biar tidak ada hijab kita bainana wa bainar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biar hati kita kagak ada hijab sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilangin hijab kita bersama Nabi. Ngapa-ngapain, sallu ala Muhammad. Kalau kita nggak tahu baca doa apapun, baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada orang di situ kulitnya bagus banget, ya kan? Perempuan putih bener, syekhah. Pada saat ditanya apa rahasianya engkau, ya kan? Pakai perawatan berapa? 15 juta atau 20 juta, ya kan? Akhirnya itu dia bilang, kau tahu rahasianya? Setiap aku membasuh muka, aku baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya kan? Ibu-ibu ngamalin. Kalau lagi wudu, ya sambil wudu baca salawat. Insya bapak-bapak juga begitu, ya kan? Sembari basuh muka baca salawat, ya kan? Ntar mukanya tuh yang tadinya kusam, masya Allah, langsung dapat nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dagangan mau laku, ya kan? Pegang dagangannya baca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang laku biar jodoh saya, biar apa namanya, biar anak saya. Pegang anaknya baca salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Diri saya biar laku, baca salawat buat diri kita. Lu dadak saudara Allah. Insya banyakin salawat, karena salawat itu bisa bikin antara hijab kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak ada hijabnya. Mudah-mudahan majelis selawat Wali Songo bisa membawa orang-orang banyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.